Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu mungkin sebelum kita sampai di bulan Ramadan, kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan kini doa-doa mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita berada di bulan Ramadan tersebut. Dan tentu di antara bentuk kesyukuran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia memaksimalkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah seorang akan disebut sebagai orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta, kemudian dia diberikan, lalu dia pun bisa memaksimalkan dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita tahu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabu al-jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tuqallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, man harima khairaha faqad harim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Padanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan padanya ada satu malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dia tercegah dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia tercegah dari segala kebaikan. Maka kita melihat dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang
puncak dari momen seorang untuk mendapatkan kebaikan tersebut, menghentikan keburukan tersebut adalah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan sebagaimana yang sudah disebutkan tadi adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan, dan juga penuh dengan pembebasan dari api neraka. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah." Apabila sudah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dia terbuka. Pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Dan penyeru dari langit berseru mengatakan, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, sekarang waktunya. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah, sekarang waktunya." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dia dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, pendorong untuk seorang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendorong untuk seorang bisa menjadi orang yang bertakwa, yang mana itu merupakan tujuan dari disyariatkannya puasa tersebut, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan setan-setan yang dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, maka itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seorang dengan segala fasilitas, segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik, menjadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ataupun apatah lagi di bulan-bulan yang lain yang tidak ada fasilitas seperti itu, yang tidak ada kemudahan seperti itu lagi. Jadi kalau seorang yang dalam keadaan yang begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengambil manfaat untuk dia menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka tidak mungkin ataupun berat untuk dia bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertakwa di bulan-bulan yang lain. Dan mungkin juga itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dia datang padanya Ramadan, dan Ramadan bukannya memberikan kebaikan bagi dia, justru yang menjadi hal ataupun bencana bagi dia adalah kedatangan bulan Ramadan itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ragima anku rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah qabla an yughfar lah." Celaka seorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan tersebut, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang mereka dengan datangnya bulan Ramadan itu bukan menjadi keberuntungan bagi dia, bukan menjadi tempat untuk dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi tempat dia dibebaskan dari api neraka. Justru kedatangan Ramadan itu membuat dia menjadi orang yang celaka, membuat dia menjadi orang yang binasa. Bukan memasukkan dia ke dalam surga, tapi masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu momen Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita maksimalkan di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga bahwasanya
ketika seorang berpuasa ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia meninggalkan dari makan dan minum saja. Kenapa? Karena meninggalkan makan dan minum saja dalam berpuasa itu adalah level terendah ya. Level terendah dari puasanya seorang. Disebutkan oleh Maimun bin Mihran, beliau mengatakan ahwanu as-shaum tarkut ta'am wa syarab. Jadi puasanya orang yang paling rendah levelnya itu adalah puasa orang yang dia hanya meninggalkan makan dan minumnya saja. Tetapi ada yang lebih besar ya, daripada hal yang demikian, yang mana dia bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi bagaimana dia mempuasakan telinganya, bagaimana dia mempuasakan matanya, bagaimana dia mempuasakan mulutnya ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sulaiman bin Musa ya, beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk. Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya ikut juga berpuasa pendengaranmu, penglihatanmu ya, dan mulutmu, ucapanmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kemudian seorang akan bisa mendapatkan ya, predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan puasa, bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi dia bisa mempuasakan semua anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu seorang ketika dia masuk ke bulan Ramadan, dia punya target-target yang harus dia selesaikan ya, dan apa-apa yang harus dia tetap istiqomahkan, sehingga kebaikan tersebut akan tetap dia dapatkan, kemudian menjadi suatu yang dengannya dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengingatkan kami dan juga kita semua untuk tetap ya menjaga salat jemaah kita ya. Kalau kemudian sudah azan, hendaknya hal-hal yang lain dari pekerjaan yang ada ditinggalkan dahulu ya. Kemudian seorang bersegera dia pergi untuk menunaikan salat jemaah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan yang besar bagi mereka orang yang istiqomah menjaga salat berjamaah ya. Salatu al-jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwasanya salat jamaah itu lebih utama, lebih baik dari salat sendirian 27 derajat ya. Orang salat kadang di rumahnya ya, dia mendapatkan satu, tetapi dia bersama kaum muslimin sedikit dia lelah datang, apalagi di bulan Ramadan ya. Maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat ya. Maka tinggalkan hal-hal yang lain ketika sudah masuk waktu untuk seorang salat ya, dikumandangkan azan, maka dia tinggalkan semuanya untuk dia menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat berjamaah. Termasuk juga tentunya seorang membaca Al-Qur'an ya, maka dia manfaatkan juga waktu ini untuk dia banyak membaca Al-Qur'an, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an ya. Yang sudah kita sebutkan tadi, kalau kemudian di bulan Ramadan ini tidak bisa seorang memaksimalkan ibadahnya ya, terutama juga dalam masalah membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang lain sibuk dengan banyak hal, kemudian kemudahan-kemudahan tidak ada lagi, maka sekarang tentunya waktunya seorang untuk dia menargetkan ya, misalnya berapa juz per hari dia harus habiskan, sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seorang juga menginginkan syafaat ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, yaitu Al-Quran ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi ya, bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat bagi orang yang membacanya ya. Termasuk juga tentunya qiyamul lail ya, qiyamul lail seorang kalau dia bisa bersama imam, maka itu sesuatu yang bagus ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, man qama ma'al imam hatta yansarif ya, kutiba lahu qiyam lailah. Barang siapa yang dia salat malam bersama imam sampai selesai, maka dia seperti dianggap atau dituliskan seperti salat malam semalam suntuh ya. Dan itu keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya, mereka yang diberikan keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keluasan rezeki, hendaknya dia di bulan Ramadan untuk dia berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, dan apa saja yang kalian impakkan dari kebaikan ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya ya,
dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, sebaik-baik zat yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama tentu yang kita ingatkan berkaitan tentang bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang nikmat yang kita minta dahulu, ya, agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan, dan kita kini telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang menjadi kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Tentang Nabi Ishaq alaihissalam, yang mana Nabi Ishaq alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ismail alaihissalam. Dan kabar tentang kelahiran dari Nabi Ishaq alaihissalam ini dikabarkan langsung oleh para malaikat yang waktu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi kita tahu, ya, bagaimana kelakuan, ya, dari kaum Nabi Lut yang mereka berbuat dosa maksiat yang sangat besar, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk membinasakan mereka, yang dimana ketika para malaikat ini hendak pergi ke kaumnya Nabi Lut alaihissalam, maka mereka bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus mengabarkan tentang kelahiran dari Nabi Ishaq alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ajlin hanith. Ketika utusan-utusan kami, yaitu para malaikat itu, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mengatakan salam, selamat. Qala salam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan mengatakan selamatlah. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawakan bagi para tamu tersebut, yaitu ijlin hanith, anak sapi panggang, sebagai bentuk jamuan. Dan tentu ini bentuk dari kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara bentuk kedermawanan seorang di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin zaman sekarang ini susah atau sulit untuk seorang itu dia menemukannya, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada tamunya mau kemana, hendak kemana, dari mana, maka hal pertama yang dilakukan adalah memberikan hidangan. Tidak seperti kita, mungkin kita tanya mau kemana dulu, jauh enggak atau dekat enggak, ya, mau kemana. Kalau jauh ntar saya potongkan ayam, kalau dekat ya enggak usah, ya, karena dekat, gitu, ya. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika datang, ya, beliau kemudian datang langsung memberikan hidangan untuk tamu. Dan ini bentuk kedermawanan seorang, ya. Seorang memberikan tanpa harus dia bertanya dulu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang dermawan, ya. Ketika dihidangkan dari makanan tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya merasa aneh dengan apa yang beliau lihat, ya, dari orang-orang yang bertamu ini, ya, karena kalau tamu itu kan, ya, apalagi dia tamu yang tidak pernah dia lihat, ya, tidak pernah dia bertemu sebelumnya, tiba-tiba datang, ya, tentu hal pertama yang terpikir itu bahwasanya mereka ini adalah orang yang jauh, ya. Orang yang jauh, kemudian mungkin dia akan kelaparan, kelelahan, gitu. Sehingga kalau dibuatkan makanan pun akan segera melahapnya, gitu. Tetapi tidak dengan tamu tersebut, ya. Justru makanan yang enak tadi, yang besar tadi, itu tidak dijamah, ya, tidak dimakan, tidak diambil oleh tamu-tamu tersebut. Dan itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut dengan hal yang demikian, ya. Ini aneh, ya. Tidak seperti tamu-tamu yang lain, ya. Tidak seperti manusia-manusia yang umumnya, yang mereka akan bersegera memakan, melahap makanan yang ada. Tidak.
ya, tetapi mereka tidak menjamahnya, ya. Dan itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi takut, ya. Tetapi kemudian ditenangkan oleh malaikat, ya. Para malaikat tersebut, ya, mengatakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil lut, ya. Jangan takut, ya. Jangan takut wahai Ibrahim, kami ini malaikat, ya, yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ya, untuk membinasakan mereka tentunya, sebagaimana yang nanti mungkin disebutkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan tentu juga hal yang mengherankan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan juga istrinya Sarah waktu itu, ya, kita tahu bahwasanya mereka sudah tua, lanjut usia, ya, sehingga kemungkinan untuk memiliki anak itu, ya, suatu yang berat, ataupun boleh kita katakan suatu yang mustahil, ya. Karena umur sudah tua, lanjut usia, ya, apalagi mandul, begitu kan. Tetapi, ya, sebagaimana yang sering kita sebutkan bahwasanya tidak ada yang mustahil, kan? Ya. Karena kata mustahil hanya ada pada kamus kita, bukan pada catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Sehingga, ya, hal yang secara logika itu suatu yang berat terjadi, ya, mustahil terjadi. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, ya, disebutkan sekitar 100 tahun. Kemudian Sarah yang sudah tua juga 90 tahun, ya. Itu akhirnya bisa mengandung, ya. Dikabarkan akan memiliki anak, ya. Makanya mereka heran, gitu, ya. Mereka heran dengan keadaan yang demikian, bagaimana seorang yang sudah tua mandul, ya, kemudian, ya, akan melahirkan. Dan ini tentunya dengan doa, ya. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak yang dengannya, ya, akan meneruskan perjuangan dakwah dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, ya, dari doa tersebut, ya. Dan ini juga bentuk pelajaran bagi kita bahwasanya dengan doa, ya, semua bisa terjadi. Yang mungkin kita anggap suatu yang mustahil pun bisa terjadi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar, usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Seorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan yang demikian, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berupa dikabarkannya, ya, seorang anak yang dia akan menjadi seorang nabi, orang yang saleh, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika istrinya Sarah, ya, mendengar dari kabar yang dikabarkan oleh malaikat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, ya, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka istrinya itu Sarah, ya, ketika mendengar hal yang demikian dalam keadaan berdiri, maka dia pun tersenyum dengan apa yang dikabarkan kepadanya, yang dia mendapatkan kabar akan datangnya seorang anak yang bernama Ishak, ya, dan setelahnya nanti, ya, dari keturunannya ada Yakub alaihi assalam, ya. Dan ketika dikabarkan hal yang demikian juga, ya, yang mengherankan itu, ya, hal yang tadi, ya, suatu yang tidak masuk akal, ya, suatu yang terasa mustahil secara logika itu, makanya dia mengatakan, ya, Sarah mengatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Ya. Dia mengatakan, sungguh mengherankan bagaimana saya akan melahirkan. Wa ana ajuz, padahal saya ini sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, ini juga suami saya sudah tua juga ini. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi memang mengherankan, sesuatu yang mengherankan, sangat, ya, menakjubkan sekali. Tapi kemudian dijawab oleh malaikat, ya, ata'jabina min amrillah. Apakah engkau itu merasa heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau merasa heran wahai Sarah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah
kemudian keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kalian wahai ahlul bait. Dan ini semua seperti yang sudah disebutkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikhtiar dengan melakukan usaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Dan ini hendaknya ditanamkan dalam diri seorang untuk dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal keadaannya. Karena seorang itu dan Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambanya tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada seorang hamba tergantung dari prasangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia prasangkakan kepadaku dengan sesuatu yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang baik baginya. Kalau dia memprasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang buruk, maka dia juga akan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali pada diri seorang, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya, dia mungkin sulit, berat, susah dan sebagainya, maka dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi dia. Yang kadang seorang itu dia tidak suka suatu padahal itu baik bagi dia, dan kadang dia suka suatu padahal dia buruk bagi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kadang seorang yang menginginkan begini dan begitu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya untuk menjaga agamanya. Betapa banyak orang yang dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya dia menjadi lebih baik, justru dia menjadi orang yang celaka binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang keadaan seorang hamba. Maka seorang hamba yang mukmin dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang itu bersyukur kalau itu bentuknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika itu bentuknya ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Sarah kemudian dia heran, kemudian dijawab oleh malaikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Tidak lama kemudian Sarah pun kemudian mengandung Nabi Ishaq alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Kami kabarkan baginya yaitu Nabi Ishaq alaihissalam seorang nabi termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berikan keberkahan baginya dan juga di atas bagi Nabi Ishaq alaihissalam. Keberkahan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, keberkahan kepada Nabi Ishaq alaihissalam, dan ini bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, kemuliaan dari silsilah keluarga mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Al-Karim, yang mulia, Ibnul Karim, anaknya yang mulia, Ibnul Karim, Ibnul Karim, dari ke atas Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada pada mereka berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tahu bahwasanya Nabi Ishaq alaihissalam ini lahir di tempat yang namanya Hebron. Hebron di Palestina. Hebron di Palestina yang kemudian beliau tumbuh di situ. Tumbuh di tempat yang namanya Hebron di Palestina tersebut. Yang mana ketika sudah lahir, sebenarnya banyak dari masyarakat itu yang mereka belum yakin dengan anak yang lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keadaan yang tadi, bahkan Nabi Ibrahim saja heran kemudian Sarah juga heran karena sudah tua, apalagi orang lain menjadi heran dengan keadaan yang demikian. Tetapi dengan berlalunya masa tahun-tahun berikutnya, maka orang menjadi yakin memang benar bahwasanya
Nabi Ishaq alaihissalam dia mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka yakin dengan hal yang demikian. Kemudian juga berikutnya ya disebutkan bahwasanya Nabi Ishaq alaihissalam adalah orang yang sangat ramah, ya. Dia sangat ramah, sehingga dia dicintai oleh orang sekitarnya, memiliki perilaku yang ramah, ya, yang baik, ya, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Ishaq alaihissalam mencintai beliau. Dan ini juga tentu menjadi pelajaran bagi kita, ya, karena memang kita tahu bagaimana perjuangan dari Nabi Ibrahim misalnya alaihissalam, ya, dengan kisah yang sangat besar dahsyat di kehidupan beliau, kemudian yang menjadi pelanjut, ya, dari estafet dakwah beliau itu Nabi Ishaq alaihissalam juga, ya, bahkan beliau menjadi seorang nabi, ya, berdakwah, ya, di tengah kaumnya, ya. Meskipun begitu besar cobaan ujian yang dihadapi, tetapi beliau ini disukai, dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Karena apa? Memiliki sikap ramah, baik, ya. Seperti itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita juga sebagai orang yang mungkin kita terasing di tengah masyarakat, begitu ya. Maka di antara bentuk sikap yang diajarkan di sini oleh Nabi Ishaq alaihissalam adalah ramah, ya, terhadap orang lain, ya, sehingga mendapatkan kecintaan dari orang lain. Termasuk juga berkaitan tentang, ya, pernikahan, ya, Nabi Ishaq alaihissalam. Memang beliau dijodohkan, ya, dijodohkan caranya karena memang di daerah Hebron yang ada di Palestina itu, ya, orang-orang banyak yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin menikahkan anaknya dengan orang-orang yang dia tidak mengenal agama tentunya, ya. Kenapa? Karena tentu, ya, seorang, ya, bapak, ya, yang memiliki anak, ya, akan menikah anaknya tersebut tidak ingin memiliki menantu yang tidak baik tentunya, ya. Tentu seorang bapak menginginkan menantu yang baik, ya. Maka karena penduduk Hebron di Palestina itu sedikit dari mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin, ya, menikahkan, ya, anaknya dengan wanita-wanita yang ada di Hebron Palestina itu. Dan ini juga tentu pelajaran, ya, bagi bapak-bapak yang punya anak, ya, untuk diperhatikan anak-anaknya agar tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya, tidak soleh, ya. Karena tentu, ya, seorang menginginkan ketika putrinya ataupun anak lakinya itu menikah dengan seorang yang soleh ataupun solehah yang dengannya, ya, seorang mendapatkan kebaikan, ya, di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan ini juga termasuk dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang tidak ingin menikahkan, ya, putranya dengan orang-orang wanita Hebron, tetapi dicarikan di Irak, ya, di Haran, dicarikan di Irak, di Haran, ya, yang masih keluarga dengan beliau, ya. Kemudian dia nikahkan dengan Nabi Ishaq alaihissalam. Termasuk juga beliau Nabi Ishaq alaihissalam, ya, telat dalam menikah juga, ya, karena tadi masalahnya karena memang susah untuk mencari wanita yang beriman waktu itu, yang solehah waktu itu, ya, maka agak lama dia. Termasuk juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ishaq alaihissalam, yaitu lamanya juga beliau untuk memiliki anak, ya. Lama beliau untuk mendapatkan anak itu, sangat lama sekali, ya. Sangat lama, sekitar 20 tahunan dari pernikahan itu, ya, baru kemudian beliau diberikan anak, ya. Dan ini juga menjadi ujian, ya. Lihat Nabi, ya, seorang Nabi Ishaq alaihissalam mendapatkan ujian yang mungkin sebagian orang diberikan ujian dengan hal yang sama, gitu, ya. Sebagian orang dia menikah dengan waktu yang lama, ya, tetapi belum dikaruniai, ya, seorang anak misalnya. Maka ini bentuk ujian yang dengannya seorang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya, Nabi saja diberikan ujian yang demikian, ya. Nabi Ishaq alaihissalam sudah lama dia menikah, ya, tapi belum dikaruniai seorang anak. Tetapi dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar, ya, usaha yang maksimal tentunya, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan momongan bagi Nabi Ishaq alaihissalam, dua anak kembar, ya. Dua anak kembar yang namanya Isu, ya. Dalam bahasa Arabnya itu Is, ya. Is. Dan satu lagi Yakub alaihissalam, ya. Is dan Nabi Yakub alaihissalam, ya. Yang Is ini dia menjadi orang yang tangkas dalam berburu lah, seperti itu, ya. Seorang pemburu begitu. Adapun
Nabi Yakub ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, dan dia yang selalu ikut ayahnya untuk berdakwah, sebagaimana Nabi Ishak alaihissalam yang selalu ikut dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Nabi Ishak alaihissalam menjadi seorang nabi. Demikian juga anaknya itu Yakub itu selalu ikut bersama bapaknya Ishak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Nabi Yakub menjadi seorang nabi, sehingga beliau selalu kalau berdakwah bapaknya itu ikut dia. Adapun Is itu beliau menjadi seorang pemburu Yang dari Is ini dialah yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Dari Is ini lahir nanti keturunan-keturunan yang menjadi orang-orang Romawi dari Is. Adapun dari Nabi Yakub alaihissalam itu yang nanti kita kenal dengan Bani Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam nama lainnya itu Israel. Kemudian anak-anaknya itu nanti namanya Bani Israel. Ini dia dua anak dari Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Is dan juga Nabi Yakub alaihissalam. Dan tentu kita tahu nanti akan disebutkan tentang bagaimana Nabi Yakub alaihissalam dengan kisahnya yang full di dalam surat Yusuf itu menceritakan bagaimana kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, dan perjuangan dan segala macam itu bentuk dari apa yang terjadi waktu itu dan akhirnya tentu dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala semua menjadi mudah. Maka ini pentingnya seorang kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan momen tadi bahwasanya di antara ataupun tujuan dari disyariatkannya puasa itu adalah untuk seorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat besar sekali manfaatnya Jadi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dampak yang sangat besar sekali. Bahkan lebih besar dari dampak dengan apa yang dipikirkan oleh logika seorang. Seorang mungkin dia mengatakan akan berusaha ini dan itu untuk mendapatkan ini dan itu, justru dia tidak dapatkan, dan dia bisa dapatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surat At-Talaq ada 5 faedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang apa yang akan didapatkan oleh orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kumpulkan faedah takwa dia banyak. Jadi faedah takwa itu kan sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi faedah atau 5 faedah ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat. Itu ada dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ini faedah yang pertama yang disebutkan dalam surat tersebut Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar dari problem masalah yang dia hadapi. Jadi seorang betapapun derajatnya di dalam kehidupan dunia ini, maka dia pasti mendapatkan masalah. Jadi jangan sampai seorang itu dia berpikir ketika dia misalnya sudah menjadi orang yang baik atau mungkin dia orang yang soleh, kemudian dia tidak mendapatkan masalah, tidak mendapatkan problem dalam kehidupannya. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan asyadun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang setelahnya, kemudian orang yang setelahnya. Lihat para nabi yang paling besar ujiannya tersebut. Jadi tidak pernah seorang misalnya seperti kita akan sama ujiannya seperti para nabi. Tidak pernah. Jadi ujian para nabi tersebut sangat-sangat besar, sangat-sangat dahsyat. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang sebagian orang dia merasa dialah orang yang paling besar masalahnya, sehingga sebagian orang itu dia gantung diri. Saya lihat berapa kali itu orang di di Lombok, bahkan ada di Lombok. Kalau dulu kita masih hanya mendengar di Jawa mungkin kita dengar di luar pulau orang mungkin gantung diri begini, tapi sekarang di Lombok, bahkan bukan di Lombok dekat, jauh-jauh dekat, yang dekat-dekat gitu kiri kanan kita ternyata ada orang yang seperti itu
Kenapa bisa demikian? Karena mereka menganggap mereka lah orang yang paling besar ujiannya, berat ujiannya. Tidak seperti itu. Kita masih ringan, masih bawah. Ya, para nabi yang paling berat ujiannya. Makanya kita tidak dipilih jadi nabi. Ya, kalau kita dipilih jadi nabi, tidak jadi kita nabi. Kita kabur ya. Karena memang tidak cocok kita jadi nabi. Ya, ujiannya begini aja gantung diri kan begitu. Apalagi jadi nabi, tidak seperti itu. Maksudnya perbandingan seperti itu ya. Maksudnya ujian yang kita hadapi itu tidak sebesar dari ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ya, maka jangan ya, seorang kemudian putus asa, kemudian pendek ya pemikiran sehingga terjadi di sebagian tempat itu mereka bunuh diri dan sebagainya. Ya, kita sebutkan bahwasanya seorang itu akan mendapatkan ujian cobaan dalam kehidupannya. Tapi orang yang bertakwa itu yaj'al lahu makhraja. Akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah yang dia hadapi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya ujian tersebut, cobaan tersebut. Lihat semua para nabi seperti itu. Mereka paling besar ujiannya. Tidak akan antum temukan misalnya ada orang ya, di zaman kita misalnya ya, akan mendapatkan misalnya ujiannya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada. Ya. Paling sebagian orang mungkin dibicarakan kiri kanan ya. Itu saja sudah kayak bumi ditimpakan di punggungnya di lehernya, saking beratnya rasanya sebagian orang ya. Baru dibicarakan oh begini belum dia dapatkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap kemudian dilemparkan ke dalam api misalnya, belum dia dapatkan. Tapi sebagian orang itu hanya dengan itu dia sudah lemah ya. Dia misalnya takut untuk melaksanakan Islam, takut dia untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Diomongin orang. Berarti betapa lemahnya ya keimanan kita itu. Tidak kuatnya kita untuk bisa menanggung ya, dari ujian ya, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ya. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Karena itu kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal pertama itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari apa yang dia hadapi dari ujian cobaan tersebut. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi dia. Dan tentu kita ingin ulangi kembali bahwasanya yang namanya rezeki itu bukan hanya terbatas berkaitan tentang materi, bukan hanya berkaitan tentang harta benda, bukan. Kita bisa ngaji seperti ini, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mau untuk datang ngaji. Orang dia bisa sholat berjamaah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkannya. Orang bisa membaca Al-Quran, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang diberikan istri yang salehah, diberikan anak yang salehah, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dia bahkan tidak bisa dibeli dengan materi. Bahkan mungkin orang kalau yang memiliki banyak materi kemudian memiliki anak yang tidak baik, istri yang tidak baik, dia akan memberikan semuanya untuk bisa mengganti hal yang demikian, membayar agar istrinya menjadi orang yang baik, agar dia mendapatkan ketenangan, anaknya menjadi baik agar dia mendapatkan ketenangan. Tidak apa-apa, dia akan habiskan uang semuanya untuk itu. Ya, tapi dia tidak bisa. Tetapi ada orang-orang yang ya, secara materi dia tidak memiliki sesuatu yang dipandang, dianggap, ya, tetapi dia memiliki istri yang salehah, anak yang baik, rajin ke masjid. Dia menjadi orang yang semangat dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala kemudian sebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang ketiga, manfaatnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu menjadi ringan. Jadi meskipun dia berat, jadi memang dia berat gitu ya, tapi dia terasa ringan, terasa mudah padahal dia berat. Karena sebagian orang itu bahkan permasalahan ujian yang ringan terasa berat bagi dia.
Jadi ada orang-orang yang diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang ringan, padahal yang sepele, padahal ya. Itu seakan-akan dialah orang yang paling berat ujiannya. Sebagian orang begitu. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu, ya, meskipun dia berat ujiannya itu, besar ujian tersebut, ya, maka dia terasa ringan. Kenapa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan semua kita, ya, tidak ada yang terbebas dari dosa. Semua kita, ya, pasti pernah, ya, terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. Ya, tetapi dengan ketakwaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari dosa-dosa yang kita lakukan tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sekarang. Ya, sekarang waktunya kita melaksanakan ibadah ketaatan itu. Bersemangat dalam hal yang demikian itu. Ya, sekarang waktunya. Ya, kemudian yang terakhir, ya, wa yu'dzim lahu ajruh. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pahala bagi mereka, memperbanyak pahala bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 faedah yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, ya. Yang dengan itu tentunya seorang hendaknya bersemangat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fastabiqul khairat, ya, berlombalah kalian dalam kebaikan, ya, sekarang waktunya. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini hendaknya orang yang ingin beramal itu dia beramal. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang seperti itu hendaknya orang yang ingin berlomba dia berlomba. Dalam keadaan yang seperti ini, ya, dalam kebaikan, dalam ketaatan, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ orang berlomba-lomba. Di situ orang dia beramal. Sekarang momennya. Kemudian yang terakhir, ya, disebutkan tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, beliau kemudian setelah berlalu, ya, 180 tahun kemudian, ya, beliau menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang nabi, kemudian seorang yang soleh, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada umur 180 tahun beliau pun meninggal dunia, ya. Nabi Ishaq alaihissalam. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup Nabi Ishaq alaihissalam, ya, yang intinya, ya, bagaimana seorang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada pada momen itu untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan waktu yang ada ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita gunakan sebaik-baiknya, ya, karena sering kita dengar bahwasanya kalau kita manfaatkan waktu yang ada ini dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang sia-sia itu akan terlupakan, ya. Tetapi kalau kemudian kita sibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia, maka banyak amal soleh yang kita tinggalkan kemudian terlupakan, ya. Mungkin ini yang kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia, yang pendek ini, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi tiang dan juga jemaah semuanya. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Sebelum kita tutup, ada 3 dari buku, ya, yang bisa jawab pertanyaan, ya, boleh pulang, ya. Ya, pertanyaan pertama berkaitan tentang apa yang sudah disebutkan dari kisah Nabi Ishaq alaihissalam, ya. Jadi yang pertama, siapakah nama saudara Nabi Ishaq? Bukan Nabi Ismail alaihissalam. Jamil, semoga nikah lagi. Amin. Tidak ada yang mustahil meskipun sudah tua, kan? Barakallahu fiik. Siapa nama dari anak Nabi Ishaq yang dia menjadi
cikal bakal Bani Israel. Bukan, Yakub alaihissalam. Memang jodoh tidak kemana. Kemudian yang terakhir, pada umur berapa Nabi Ishak meninggal dunia? Tafadhal. 180. Tafadhal. Semoga cepat nikah atau sudah nikah. Tafadhal. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.